Jadi kami telah kirimkan surat ini. Kemudian yang menjawab setelah surat kedua atau ketiga itu adalah Bapak Notaris Makahanap. Jawabannya adalah bahwa tahun 2001 dia dihilangkan. Ibu ini dihilangkan dari pemegang saham. Seharusnya dia hilangkan adalah dari pengurus. Jadi beda pengurus, beda pemegang sahamnya. Karena ibu ini adalah wakil direktur di CV Lestiani dan di PT Bluebird. Iya. Sebagai direktur. Sebagai direktur di. Saya punya saham juga di PT Bluebird. Nah, jadi sebagai direktur di PT Bluebird. Nah, kemudian ibu ini dijawab setelah 3 kali surat dengan tegas seperti ini oleh Notaris Makahanap. Yang intinya adalah di sini di underline di mana Dr. Mintarsi Al-Latif tidak lagi sebagai pesero pengurus namun sebagai pesero komanditer. Jadi bukan lagi sebagai pengurus tetapi pesero komanditer. Artinya bukan lagi pengurus daripada perusahaan-perusahaan ini tetapi adalah pemegang saham. Itu artinya. Nah, kemudian atas dasar surat ini kami kuasai, maka kami kirimkanlah surat kepada 3 orang itu. Pemegang saham 2 orang dan notarisnya yang sekarang. Surat pertama lolos, surat kedua lolos, surat ketiga lolos. Tapi surat ketiga itu dijawablah oleh pengacaranya. Jadi pemegang saham dan notarisnya menunjuk pengacara yang sama, yaitu Lubis Gani Rekan. Ini dia. Jawaban dari LGS ini atau Lubis dan Rekan ini pada halaman 2 dikatakan seperti ini. Dan karenanya segala sesuatu sehubungan dengan hal tersebut di atas secara hukum telah dianggap atau telah diselesaikan secara final dan mengikat, tuntas dan sempurna. Jadi dia bilang sudah dibayar lunas, tuntas dan sempurna. Maka saya tanya ibu ini, ibu ada terima uang nggak setelah 2001? Tidak ada. Ibu nggak ada menerima uang. Tidak ada. Ibu janji, ya. Kemudian ada nggak ibu diundang lagi? Ada, 2013 ya. Loh, kok sudah dikeluarkan dari pengurus dan pemegang saham 2001, tapi diundang 2013? Kan aneh. Kan sudah tidak pemegang saham, tapi 2013 dia diundang, dimasukkan ke kamar gelap. Ya. Dimasukkan ibu ini ke kamar gelap. Ya. Kemudian atas dasar ini karena pengacaranya tidak tidak menjawab lagi, maka kami laporkan lagi pada kepolisian. 1 harian penuh melapor ini. Ibu juga karena masih ada kegiatan lain, dia pikir melapor sebentar aja, maka ibu ini tidak sampai melihat sampai akhir. Karena jam 5, jam 6 ibu sudah meninggalkan Mabes Polri. Dan ini selesai kurang lebih jam 9. Nah, kenapa begitu membuat laporan ini begitu hati-hati? Karena kita tahu, karena PT Bluebird ini sekarang dan grup-grupnya ini banyak pemegang sahamnya. Maka melalui perdebatan yang sangat panjang, melalui SPK, kemudian 3 kali di sini diseleksi, kemudian naik ke atas, diseleksi lagi, kemudian turun ke bawah, bikin laporan polisi dan sebagainya, maka habislah waktu 1 harian penuh. Nah, inilah hasilnya. Telah kami laporkan pasal 372, 374 KUH pidana. Jadi saat ini pemegang saham PT Bluebird dan lain-lain telah kami laporkan ke Mabes Polri. Kami tinggal menunggu surat panggilan untuk wawancara dari Mabes Polri. Nah, untuk selebihnya silakan Ibu menjelaskan. Saya mau menambahkan ya,
dalam hal bahwa LDS pengacara pihak lawan mengatakan bahwa ini sudah mengikuti prosedur hukum. Prosedur hukum apa yang dia lewati? Yaitu adanya akte notaris. Kita bisa bayangkan akte notaris dibuat tanpa kehadiran saya dan dikatakan saya sudah lepas. Itu akte notaris. Kalau saya menganggap akte notaris itu harus sah, jangan sekedar bikin. Ini ternyata tidak disahkan. Lalu ini sah atau tidak? Kalau tidak disahkan. Lalu saya ingin komentar lagi masalah dibayar atau tidak dibayar. Kalau masalah dibayarnya, dulu pada saat gugatan perkara ini juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu disebutkan saya sudah dibayar. Saya mengundurkan diri sebagai pengurus tahun 2001. Katanya dibayar 1999. Kok lucu 2 tahun sebelumnya sudah dibayar? Saya belum rencana keluar kok sudah dibayar. Itu lucu. Lalu kita lihat lagi. Saksinya adalah sekretarisnya. Sekretarisnya mengatakan gini, kenapa kok dibayar? Karena Ibu Mintarsih menteror terus. Jadi akhirnya dia menelpon Purnomo untuk bayar. Terus langsung dibayar. Kok begitu hebat? Langsung bisa tahu nilainya berapa? Jadi ini kan sesuatu yang tidak masuk akal karena dalam jual beli saham itu kan ada negosiasi harga. Tapi di situ mereka menulis kita sudah membayar dengan nilai yang jauh lebih besar dari sebenarnya. Apa namanya nilai jauh lebih besar? Kalau saya nilai jauh lebih kecil, tapi kok itu dianggap jauh lebih besar, tetap tidak sah karena harus ada negosiasi. Undang pasal-pasalnya ada bahwa harus dibicarakan bersama. Memang secara umum kita tahu jual beli kan harus dengan negosiasi kan, bukan ditentukan sepihak. Dan ini yang terjadi. Jadi akhirnya tetap tidak disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang harus menginventarisir semua permasalahan perubahan dari sipil. Tapi Berarti pembayaran itu tidak ada di tahun Tidak pernah ada. Bayangkan 2 tahun sebelumnya, mana mungkin sih kok mereka jadi tukang ramal begitu hebat dan bagaimana mungkin belum merencanakan kok sudah dibayar. Bayarannya pun dengan prosedur yang terlalu aneh. Kan sudah ketahuan aneh dan jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat waktu itu tidak mau menerima itu sebagai fakta. Tapi mereka juga menyebutkan nilai di tahun sebelumnya. Mereka sebutkan nilainya itu relatif kecil, 15%, nilainya hanya 2M. Dari total sebetulnya Nah itu besar sekali. Tapi kan jadi mereka akhirnya pikir, oh nilainya sekian, kok bisa menentukan sendiri? Dan yang dibayar itu adalah pembayaran untuk perusahaan-perusahaan lain atau pemegang saham lain. Dan sementara kalau pembayaran saham itu biasanya di belakang. Jadi ada mundur misalnya baru dibayarkan kemudian. Tetapi ini 2 tahun sebelum telah dibayar katanya gitu loh. Tapi itu tidak 2 diterima tahun oleh sebelum pengadilan. dibayar. 2 tahun sebelum Itu adalah berbohong. Ya. Jadi 2 tahun sebelum saya menyatakan mundur, itu pun mundur sebagai pengurus. Kok dibayar? Bayarnya juga lucu. Anaknya membayar ke suami saya dan ke anak saya. Kenapa nggak ke saya? Kan yang memiliki itu saya. Paling nggak harus ada persetujuan. Jadi terlalu banyak aneh dan ternyata Pengadilan Negeri juga tidak menyetujui itu sebagai bukti pembayaran. Bu, perihal pelengseran nama Ibu dari PT ya, sama pengeluaran dari hak waris itu berarti dilakukan secara sepihak dari sana Ibu ya? Semua sifatnya sepihak. Jadi dari akta-akta itu saya tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diundang. Saya kan pemilik, kok nggak diundang untuk mengatakan milik saya serahkan secara gratis.
Kan lucu, apa mungkin saya serahkan begitu saja secara gratis? Dan sebetulnya kalau mau kita ikuti, banyak peraturan pasal-pasal yang tidak dipenuhi. Cuma ini jadi melebar sekali, karena itu pada suatu hari saya akan menyebutkan lika-liku mereka, bagaimana menyusup dari satu ke yang lain sampai bisa lepas. Bukan ada rapat umum pemegang saham Bu ya, kalau dalam sebuah perusahaan besar ya Bang. Seperti itu. Di tahun 99 Ibu masih ikut RUKM itu? Jadi PT Blue Bird Taxi itu lain sendiri. Jadi dia sejak diadakan sebelum tahun 1995, pada saat undang-undang perseroan terbatas, dia tidak menyesuaikan. Jadi tidak terikat seperti kita itu